Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Yudi dari 11 MIPA 1 absen 7. Saya Kisha Wijaya, nomor urut 21. Kali ini kami akan membahas tentang bahaya rokok. Namun sebelum kita mengetahui dampak yang ditimbulkan rokok bagi tubuh, sebaiknya kita juga memahami zat yang berbahaya dalam rokok. Berikut ini adalah beberapa zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Yang pertama adalah karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berbau, namun jika gas ini masuk ke dalam tubuh dan dibawa oleh hemoglobin ke dalam otot-otot, maka dapat mengakibatkan seseorang kekurangan oksigen. Yang kedua adalah nikotin. Cairan ini adalah cairan berminyak yang tidak berwarna. Zat ini bisa menghambat rasa lapar sehingga menyebabkan seorang perokok tidak merasakan lapar. Yang ketiga adalah amonia. Zat ini tidak berwarna namun memiliki bau yang sangat tajam dan merangsang. Zat ini sangat cepat memasuki sel-sel tubuh dan jika disuntikkan sedikit saja pada darah akan membuat seseorang pingsan bahkan koma. Yang keempat adalah hidrogen cyanida. Gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Cyanida mengandung racun berbahaya dan jika dimasukkan langsung ke dalam tubuh dapat berakibat kematian. Yang kelima adalah formaldehida, yang biasa kita kenal dengan formalin dalam wujud cairnya. Gas ini tidak berwarna tetapi berbau tajam dan bersifat pengawet serta pembasmi hama. Yang keenam adalah fenol. Zat ini terdiri dari campuran kristal tak berwarna dan memiliki bau yang khas yang dihasilkan dari distilasi zat-zat organik, misalnya kayu dan karang. Fenol bisa terikat dalam protein dan menghalangi kerja enzim. Yang ketujuh adalah metanol. Cairan ini mudah menguap dan terbakar. Jika diminum dan dihisap dapat berakibat pada kebutaan dan kematian. Dan yang terakhir adalah tar. Tar adalah cairan kental yang berwarna coklat atau hitam yang didapatkan dengan distilasi kayu dan arang dari getah tembakau. Zat inilah yang menyebabkan kanker paru-paru. Jadi mungkin ada yang banyak penasaran nih. Sebenarnya dampak merokok bagi diri kita sendiri itu apa saja sih? Jadi yang pertama itu kanker. Lebih sudah dipaparkan dari sebelumnya bahwa ada banyak bahan kimia yang bersifat karsinogen dan menyebabkan kanker. Nah, asap rokok ini dapat meningkatkan radikal bebas untuk di dalam tubuh kita untuk memicu pertumbuhan sel yang tidak normal. Mulai dari kanker paru, kanker usus, kanker mulut, dan kanker pita suara pun bisa termasuk karena kebiasaan merokok tadi. Yang kedua, yaitu adalah penyakit paru obstruktif kronik. Jadi penyakit ini bersifat penyakit gangguan pernafasan kronik. Nah, dan berdasarkan penelitian, ada sekitar 92% pasien yang mengidap penyakit ini memiliki riwayat sebagai perokok. Dan walaupun kita sebagai perokok pasif ataupun bisa menjadi perokok aktif, itu bisa mengalami gangguan pernafasan yang lain seperti asma, bronkitis, dan tuberkulosis. Yang ketiga adalah penyakit jantung. Ini penyakit yang paling umum diderita oleh perokok. Dan yang paling sering terkena adalah jantung koroner atau serangan jantung yang tiba-tiba. Jadi kerusakan otot. Jadi merokok ini dapat menyebabkan kerusakan pada struktur otot jantung dan pembuluh darah jantung. Jadi aliran pada jantung juga akan terhambat. Nah, penyebabnya ini disebabkan oleh nikotin tadi yang bisa menyebabkan adanya penumbukan plak dan pada pembuluh darah sehingga bisa menghalangi pembuluh darah tersebut tadi karena plak tadi yang menyebabkan jantung koroner. Lalu yang keempat adalah penyakit kehamilan atau gangguan kehamilan pada janin gitu. Nah, itu sudah jelas sekali ini penyakit yang penderitanya adalah wanita atau cewek. Jadi merokok ini sangat berbahaya untuk ibu hamil dan bagi kandungannya sendiri. Karena jika ibu ini adalah perokok dan terus merokok, asap rokok tadi itu bisa menghambat pertumbuhan bayi karena adanya nikotin tadi yang bisa menghalangi asupan nutrisi dan juga
apa ya, dan juga seperti kayak, eee, istilahnya kayak energinya bagi bayi yang melalui plasenta tadi. Dan bisa jadi bayi yang dikandungnya itu mengalami ketidaksuburan begitu. Lalu yang kelima adalah pengeluaran biaya atau, eee, biaya yang terus-menerus dibuat untuk rokok. Nah, ini lebih ke arah ekonomi ya. Tadi kalau 4 tadi sudah mengarah ke kesehatan dan ini sekarang mengarah ke ekonomi. Jadi, karena kecanduan rokok tadi menyebabkan kita itu ingin terus-menerus, membeli rokok untuk mengonsumsi rokok tadi. Sehingga menyebabkan pengeluaran biaya itu, lebih banyak di rokok kalau dihitung secara per hari. Nah, itu bahkan nanti mungkin jika dihitung pengeluaran rokok itu bisa sama rata dengan pengeluaran kita setiap hari seperti makan dan lain-lain. Itu bisa hampir sebanding dengan pengeluaran kita dengan membeli rokok. Lalu yang keenam, ini bersifat ke lingkungan dan alam sekitar. Jadi, kondisi udara yang menjadi buruk, karena bertambahnya perokok tadi yang menyebabkan akhirnya, eee, asap rokok bertebaran di mana saja. Contohnya jika kita di taman gitu, sudah mungkin mungkin masih ada ya orang yang iseng merokok gitu. Jadi menyebabkan, taman itu yang harusnya asri dan juga udaranya yang, sebenarnya sejuk, itu bisa jadi, seperti istilahnya ternodai ataupun menjadi kotor karena asap rokok tadi oleh para perokok-perokok tadi. Nah, itu kan menyebabkan tidak nyaman bagi orang lain, sehingga itu bisa menjadi dampak tersendiri dari merokok. Selanjutnya, saya akan menyampaikan data tentang perokok di Indonesia menurut riset kesehatan dasar. Pada tahun 2007, sebanyak 65,6% laki-laki perokok, di mana yang tertinggi berada di Sulawesi Tenggara, yaitu 74,2%. Sedangkan pada perempuan sebanyak 5,2% dan tertinggi di NTT sebesar 9,2%. Perokok pada remaja laki-laki usia 15 hingga 19 tahun sebanyak 37,3% dan 1,6% pada remaja perempuan. Lalu jumlah anak laki-laki usia 10 sampai 14 tahun yang merokok adalah 3,5% dan pada anak-anak perempuan sebanyak 0,5%. Pada tahun 2013 terdapat perokok sebanyak 30% pada lingkup penduduk Surabaya dan untuk Jawa Timur terdapat 28,9% pada usia 10 tahun ke atas. Masih pada wilayah Jawa Timur pada rentang usia 10 hingga 14 tahun terdapat perokok sebanyak 1,9%, sedangkan pada usia 15 sampai 19 tahun adalah sebanyak 19,7%. Pada tahun 2018, perokok biasa di usia 10 hingga 18 tahun mencapai 9,1%, yang mana angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu sebesar 7,2%. Setelah ini saya akan menyampaikan data terkait perokok pasif. Data mengejutkan berasal dari riset kesehatan dasar tahun 2007 mengungkapkan bahwa lebih dari separuh perokok pasif adalah kelompok rentan, yaitu balita sebanyak 59,1%, yang mana 59,2% adalah balita laki-laki dan 59% adalah balita perempuan. Lalu sisanya yang merupakan perokok pasif sebanyak 40,5%, terdapat 26% adalah laki-laki dan 54,5% perempuan. Berdasarkan data dari GATS 2011, terdapat 8 dari 10 orang di Indonesia terpapar asap rokok di rumah makan umum, yaitu sebesar 85,4%. Sedangkan yang terpapar pada lingkungan kerja adalah 51,3%. Sebanyak 78,4% terpapar asap rokok di rumah. Selanjutnya, menurut GATS tahun 2009 menyatakan prevalensi rokok pasif lebih tinggi pada kelompok remaja muda usia sekolah 13 hingga 15 tahun dan sebagian besar adalah karena memiliki orang tua yang merokok. Kelompok ini memiliki angka mencapai 72,4%. Lalu terdapat 68,8% anak usia sekolah yang terpapar asap rokok di dalam rumah. Dan terakhir sebesar 78,1% anak usia sekolah terpapar asap rokok di luar rumah. Nah, sekarang ada beberapa saran dari kami untuk
bagaimana sih untuk menghentikan diri Anda atau diri saya sendiri untuk tidak menjadi seorang perokok ataupun berhenti merokok. Yang pertama adalah fokus pada manfaatnya. Jadi Anda harus tahu manfaat apa saja sih yang bisa saya dapatkan ketika saya tidak merokok tadi ini. Jadi, eee, contohnya saja dengan Anda tidak merokok, orang-orang di sekitar Anda yang Anda cintai bisa setidaknya merasa aman karena tidak menjadi perokok pasif dan juga berhubungan dengan ekonomi tadi yang saya sebutkan di nomor 5 tadi bahwa Anda bisa menghemat uang dan penghasilan Anda bisa digunakan untuk hal keperluan lainnya. Yang kedua adalah tetap ke tanggal. Di sini Anda ketika telah menyiapkan tanggal, Anda harus menyiapkan mental dan emosional Anda agar bisa dikendalikan. Jadi mungkin, stres dan gelisah sangat berpengaruh di sini karena mungkin ya dari kebiasaan Anda yang merokok mungkin, 2 jam sekali atau bagaimana, sekarang Anda harus mengurangi ataupun bahkan nggak boleh sama sekali, itu harus diatur dan jangan sampai itu membebani Anda, sehingga Anda merasa bahwa akhirnya menyerah, seperti itu. Yang ketiga adalah minta dukungan. Di sini Anda bisa minta dukungan kepada siapapun, baik keluarga, teman, ataupun mungkin, yang merokok juga, teman merokok Anda mungkin bisa Anda ajak agar saling bisa memotivasi agar mungkin, seperti Anda misalnya merokok dan teman Anda merokok, bisa saling motivasi untuk menjaga komitmen Anda untuk tetap tidak merokok. Merokok seperti yang Anda janjikan berdua tadi. Lalu yang keempat adalah menjalani pengobatan medis. Di sini menjalani pengobatan medis ini lebih ke arah Anda konsultasi bisa kepada dokter atau bisa kepada konsultasi seperti psikolog. Jadi Anda bisa diterapi mungkin dengan terapi pengganti nikotin ataupun di-treat dengan cara-cara lain agar bisa mempengaruhi Anda untuk mengajak diri Anda sendiri untuk berhenti merokok dari kebiasaan jelek Anda tadi. Lalu yang kelima adalah menggerakkan tubuh. Di sini gerakan tubuh yang dimaksud adalah Anda memiliki aktivitas lain. Jadi ketika misalnya Anda memiliki waktu luang, biasanya Anda merokok. Di sini Anda bisa menggunakan aktivitas luang itu mungkin untuk bisa bekerja, menyapu, membersihkan rumah, ataupun bisa berolahraga sehingga aktivitas Anda itu bisa terisi atau waktu luang Anda itu bisa terisi dengan baik sehingga Anda tidak mudah untuk teringat bahwa, saya bosan jadinya saya merokok saja, tidak. Jadi Anda bisa meluangkan waktu tadi itu dengan ya mencari aktivitas lain sehingga Anda tidak memorable dengan hal merokok tadi. Lalu yang keenam, selalu siapkan permen di kantong. Di sini adalah salah satu cara, setidaknya salah salah satu cara untuk menghentikan Anda merokok. Jadi, biasanya kalau misalnya kayak rokok itu sebagai camilan, tapi Anda bisa menggantinya dengan permen. Karena kebiasaan merokok adalah menggerakkan, mulut kita sehingga jika mulut ini tidak beraktivitas rasanya kayak kayak mungkin bosan begitu. Jadi salah satu cara penggantinya adalah mungkin bisa menggunakan permen, karena sifatnya juga sama, tapi kecanduannya itu memiliki sifat yang ya setidaknya lebih baik daripada merokok tadi. Yang ketujuh adalah hindari semua pemicu. Hindari semua pemicu ini baik dalam segala hal. Misalnya Anda memiliki teman yang merokok juga, itu juga harus dihindari setidaknya. Kecuali kalau dia memang mau berhenti merokok, itu harus Anda ajak juga. Lalu mungkin batang-batang rokok yang ada di rumah Anda dan juga asbak mungkin itu juga harus dihindari agar setidaknya seperti yang saya katakan tadi, memorable terhadap merokok itu bisa dihilangkan. Lalu yang ke-8 ini bersifat kepada diri sendiri, yaitu katakan tidak pada merokok. Di sini Anda sangat diuji dalam hal disiplin,
dan juga komitmen Anda sebagai seorang perokok yang ingin berhenti merokok, bagaimana Anda mengatakan tidak pada merokok dan juga ingin berusaha untuk tetap menjaga konsisten Anda untuk tidak merokok. Nah, di sini saya akan membagikan setidaknya cara hidup sehat. Jadi ketika Anda melakukan ya setidaknya merokok tadi, itu ada beberapa zat kandungan yang tidak baik di tubuh kan. Nah, itu bisa diobati dengan cara pola hidup sehat tadi. Nah, di sini saya memilih 5 cara hidup sehat yang bisa Anda terapkan dan ini sangat-sangat mudah dan semua orang bisa melakukan ini. Yang pertama adalah sempatkan olahraga. Tidak harus olahraga yang begitu berat, setidaknya Anda harus bergerak atau beraktivitas dengan meluangkan waktu. Setidaknya kurang lebih 1 jam saja untuk meluangkan waktu berolahraga seperti sit up, push up, atau lompat tali dan sebagainya, sehingga tubuh ini tetap menjaga fitnya dan juga energi yang dikeluarkan juga berguna untuk diri Anda sendiri. Lalu yang kedua adalah tidur yang cukup. Di sini mungkin efek dari rokok adalah mungkin membuat Anda bangun lebih siang karena tidurnya lebih lama, ataupun tidurnya menjadi tidak nyenyak. Nah, di sini dengan pola hidup sehat Anda harus mencoba untuk setidaknya menjaga pola tidur Anda setidaknya 6-8 jam. Itu akan membuat tubuh Anda menjadi lebih fit lagi dan karena energi yang dihasilkan oleh tubuh bisa terolah dengan maksimal di dalam tubuh tadi. Lalu yang ketiga adalah minum air putih yang banyak. Jadi di sini air putih sangat mempengaruhi karena itu bisa meningkatkan tingkat fokus Anda dan juga menjaga ion Anda untuk bisa beraktivitas dengan lebih baik ataupun bisa setidaknya istilahnya seperti bersemangat kembali. Itu sangat diperlukan dalam menjaga pola hidup sehat. Dan juga dalam ukuran orang dewasa, setidaknya air putih yang harus diminum itu sekitar 8 gelas ataupun 2 liter air putih. Lalu yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Di sini sudah jelas bahwa jika ingin pola hidup sehat, kita harus membiasakan lingkungan kita juga sehat pula, sehingga lingkungan juga mendukung dan memotivasi kita untuk bisa hidup sehat. Seperti dengan membuang sampah ataupun menjaga kerapian atau rajin membersihkan seperti itu. Lalu yang kelima adalah memilih makanan yang baik. Di sini ya tentu makanan yang ya seperti pada umumnya dengan pelajaran SD kita harus memilih makanan yang baik, ada sayur, ada buah, itu juga harus diseimbangkan dalam mengembangkan pola hidup sehat sehingga gizi kita bisa tercukupi dan ada beberapa makanan yang bisa setidaknya mengcover ataupun mengobati zat-zat yang buruk di dalam tubuh kita, apalagi mungkin Anda yang sebagai perokok yang ingin membiasakan hidup sehat dan berhenti merokok, itu bisa dilakukan dengan memilih atau memilah makanan yang baik untuk diri sendiri sehingga bisa mengobati diri Anda sendiri. Sekian informasi dan paparan yang bisa saya dan Kesia teman saya tadi berikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat semuanya.